Oke, ketika ngomongin konten itu, saya rasa memang nggak ada habis-habisnya ya. Jadi selalu ada hal-hal baru yang saya dapatkan ketika saya belajar konten. Jadi beberapa hal yang saya lakukan itu adalah dengan belajar dan upgrade diri gimana supaya saya itu bisa bikin satu konten walaupun kontennya itu memang masih sangat-sangat terbatas, tapi ya yang saya rasakan itu alhamdulillah ya selalu ada kepuasan tersendiri ketika berhasil bikin satu konten walaupun misalnya kontennya itu sangat polos ya. Jadi polos itu dalam artian tanpa editing. Kenapa? Karena sekarang itu saya lebih fokus ke gimana supaya saya itu bikin konten yang lebih banyak. Jadi saya mengutamakan kuantitas. Kenapa? Karena saya merasa bahwa saya itu adalah seorang pemula. Jadi saya butuh konten yang lebih banyak. Saya butuh latihan storytelling yang lebih banyak supaya storytellingnya itu lebih bagus. Kenapa? Karena saya merasa bahwa saya cukup terbatas ya di konten, generate konten atau storytelling itu saya merasa sangat-sangat terbatas. Nah itulah kenapa saya selalu fokus ke gimana supaya bikin konten, latihan bikin konten. Jadi setiap hari itu saya selalu berusaha gimana supaya saya belajar storytelling, saya belajar bikin konten walaupun misalnya sangat-sangat terbatas, entah itu dari segi waktu. Yang paling penting selalu ada hal-hal baru yang saya rasakan, entah itu mulai dari cara berbicara yang tadinya mungkin masih kayak semacam masih kaku di depan kamera. Alhamdulillah yang saya rasakan itu pelan-pelan mulai bertahap dan mulai agak-agak rileks. Nah itu adalah hal yang saya rasakan. Nah kemudian salah satu hal yang saya sadari bahwa dengan belajar konten itu saya belajar berbicara, saya belajar kayak semacam belajar storytelling, belajar bercerita, belajar bagaimana menceritakan suatu permasalahan mulai dari awal sampai pembahasan permasalahan itu sendiri, atau memberikan conclusion dari suatu permasalahan. Nah itulah hal yang saya rasakan dan saya pelajari. Nah masalah hasil konten itu ya memang nggak selalu bagus ya. Bahkan banyak banget konten-konten saya itu ya sekarang aja tuh udah mulai kelihatan ya alhamdulillah ya. Kalau dulu-dulu tuh parah banget. Tapi ya seiring berjalannya waktu, sering saya latih, alhamdulillah pelan-pelan saya merasakan selalu ada perbedaan. Nah seperti yang saya rasakan sekarang itu ya memang sih selalu ada perbedaan ya, dari hari ke hari, minggu, bulan, bahkan tahun. Ya selalu ada perkembangan walaupun nggak begitu signifikan, tapi seenggaknya selalu latihan bikin konten guys. Nah itu adalah hal yang memungkinkan untuk dilakukan. Nah masalah mau gimana sih ke depannya, karena sekarang itu kalau kita lihat ya konten itu sangat-sangat banyak varian ya. Ada buat jualan, ada buat seminar, ada buat misalnya suatu iklan atau produk, misalnya kita mau jualan. Nah ada juga buat misalnya kita mau ngajar, atau misalnya kita mau ngasih webinar. Nah itu banyak banget peluangnya. Nanti tinggal dilihat nih seperti apa sih ke depannya. Yang paling penting itu adalah goalsnya gimana bikin konten yang baik dan benar, gimana supaya bisa menarik perhatian audiens, gimana supaya bikin konten yang lebih bagus lagi. Nah itu adalah target saya. Nah makanya saya tuh berusaha gimana supaya bikin konten yang lebih banyak, belajar ngobrol depan kamera, belajar take video, belajar editing. Nah itu adalah hal basic yang saya lakukan. Nah jadi saya nggak pernah merasa bahwa wah ini konten saya sia-sia. Misalnya saya sudah bikin konten capek-capek tapi nggak ada yang nonton, ya tentunya nggak ada yang sia-sia ya. Yang paling penting itu gimana supaya latihan, nikmati prosesnya, jalanin, kemudian direview gimana hasilnya. Habis itu besoknya dibenerin lagi mana yang kira-kira masih kurang. Nah itu adalah hal yang saya lakukan. Oke, semoga bermanfaat.